semua, perkenalkan, saya Daria Alifatul Rasyada dengan NIM 24030460061. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan seputar informasi tentang Nathaniel Gage dari biografi, karya tokoh, teori dan penjelasan, tokoh-tokoh yang berhubungan dengan Nathaniel Gage, serta implementasi teori di dunia pendidikan. Dimulai dari biografinya, Nathaniel Gage memiliki nama asli Nathaniel Gewirtz, lahir di Union City, New Jersey pada tahun 1917. Ibu dan ayahnya sama-sama imigran Polandia. Gage lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 1934 yang terjadi selama depresi besar. Ia kuliah di City College of New York dan University of Minnesota. Di University of Minnesota, ia bekerja di laboratorium B.F. Skinner yang kemudian menjadi terkenal karena kontribusinya pada teori behaviorisme. Gewirtz lulus dengan pujian tertinggi pada tahun 1938 dengan gelar sarjana psikologi, tetapi ditolak oleh 10 sekolah pasca sarjana sebelum diterima di Universitas Purdue. Menurut David Berliner, banyaknya penolakan tersebut disebabkan oleh antisemitisme. Nathaniel kemudian mengubah nama belakangnya menjadi Gage. Gage mengajar di Purdue selama 1 tahun dan di University of Illinois selama 14 tahun. Gage menyatakan bahwa mengajar tidak hanya harus efektif tetapi juga harus dihormati. Menurut rekan-rekannya, cara untuk mencapai kedua aspek ini menurut Gage adalah melalui sains. Mengajar seharusnya dilakukan dengan firasat, intuisi, pengalaman, ideologi, yang juga dibutuhkan adalah dasar penelitian ilmiah. Jelasnya pada tahun 1987 dalam wawancaranya untuk Stanford News Service. Gage meninggal di usia 91 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2008. Lalu, apa saja sih karya-karya Nathaniel Gage? Gage telah menyunting Handbook of Research on Teaching pada tahun 1963 yang membantu mengembangkan penelitian awal dalam pengajaran dan psikologi pendidikan. Ia juga menulis The Scientific Basis of the Arts of Teaching pada tahun 1978 dan Hard Science in the Soft Sciences pada tahun 1985. Buku-bukunya telah ditambahkan ke banyak tulisan psikologi pendidikan. Gage juga mendirikan Stanford Center for Research and Development in Teaching yang berkontribusi pada penelitian tentang pengajaran serta memengaruhi pendidikan pada psikolog pendidikan penting. Selanjutnya merupakan teori beserta penjelasan. Teori behaviorisme dikenal dengan nama teori belajar. Hal tersebut karena seluruh perilaku organisme merupakan pengaruh lingkungan. Awalnya, teori behaviorisme dicetuskan oleh Nathaniel L. Gage dan David C. Berliner, kemudian dikembangkan menjadi aliran psikologi pendidikan. Teori behaviorisme atau behavioristik sering disebut sebagai SR psikologis, yaitu tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar, terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavior dengan stimulusnya. Teori behaviorisme memiliki 7 prinsip utama, yakni 1. Stimulus dan respon, 2. Reinforcement atau penguatan, 3. Penguatan positif dan negatif, 4. Penguatan primer dan sekunder, 5. Kesegaran memberi penguatan, 6. Pembentukan perilaku, dan yang terakhir, kepunahan. Kelebihan teori behaviorisme. 1. Teori behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa lantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. 2. Pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kelemahan teori behaviorisme. 1. Pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. 2. Murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. 3. Penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik hukum verbal maupun fisik, justru berakibat buruk pada siswa. Tokoh-tokoh yang berhubungan dengan Nathaniel Gage. 1. David C. Berliner.
Ia dikenal sebagai kolaborator utama Gage dalam mengembangkan teori behaviorisme dan penelitian tentang pengajaran. Bersama-sama, mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman ilmiah tentang proses pembelajaran. 2. Edward Thorndike, seorang tokoh kunci dalam teori belajar behaviorisme. Thorndike melakukan penelitian tentang hukum-hukum belajar, seperti hukum kesiapan, latihan, dan akibat. Gage dan Berliner juga melakukan riset tentang teori-teori ini, jadi ada pengaruh silang antara para peneliti tersebut. 3. John B. Watson. Watson dianggap sebagai bapak behaviorisme karena ia mencetuskan teori ini. Gage dan Berliner mungkin tidak secara langsung terlibat dalam riset Watson, tetapi mereka mengembangkan dan memperluas gagasan-gagasannya, jadi mereka terkait secara teoritis. 4. Gage dan Berliner sebagai pengembang teori. Gage dan Berliner dianggap sebagai pemuda pemikiran yang mengembangkan teori behaviorisme menjadi aliran psikologi pendidikan. Mereka menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, yang merupakan fokus utama teori ini. Implementasi teori di dunia pendidikan. Teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Gage dan Berliner menyatakan bahwa menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Seorang siswa dianggap telah belajar sesuatu jika siswa yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Pengaruh bagi guru adalah bahwa mengajar merupakan kegiatan pemindahan pengetahuan dari benak guru ke otak siswa. Oleh karena itu, peran guru sebagai pendidik harus mengembangkan kurikulum yang terancang dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para siswa. Karena teori behavioristik memandang bahwa sebagai pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, maka siswa harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi pegangan dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Sejauh ini sudah tahu kan siapa itu Nathaniel Gage? Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye bye.